Malam itu, Bagus baru saja selesai lembur di kantornya. Jam menunjukkan pukul 23.45. Perutnya keroncongan karena ia belum sempat makan malam. Jalanan sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan deru kendaraan yang lewat sesekali. Saat melewati sebuah gang kecil, Bagus mencium aroma nasi goreng yang menggugah selera. Wah, ini sih enak banget baunya, gumamnya sambil menoleh ke arah gang itu. Dari kejauhan, ia melihat seorang pedagang nasi goreng dengan gerobak kecil, lampunya menyala temaram. Bagus ragu sejenak, gang itu gelap dan tidak ada siapapun. Tapi perutnya tidak bisa diajak kompromi. Dengan langkah cepat, ia menghampiri penjual nasi goreng tersebut. "Pak, masih jualan?" ia tanya Bagus sambil mendekati gerobak. Penjual itu mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia mengenakan topi lusuh dan masker, hanya matanya yang terlihat. Tanpa berkata banyak, si penjual mulai menggoreng nasi dengan cekatan. "Aromanya mantap, Pak. Tapi, kenapa jualannya di sini ya? Gelap banget," ujar Bagus, mencoba mencairkan suasana. Namun, si penjual tetap diam. Ia hanya mengangguk sambil terus memasak. Tidak lama kemudian, nasi goreng itu selesai. Anehnya, ketika Bagus hendak membayar, si penjual menggeleng. "Gratis, Mas. Ambil saja." Bagus terkejut. "Loh, serius, Pak? Kok gratis?" "Sudah, ambil saja. Anggap saja rezeki malam ini," jawab si penjual dengan suara serak. Bagus merasa canggung, tapi perutnya terlalu lapar untuk menolak. "Ya sudah, terima kasih banyak, Pak," katanya. Ia duduk di kursi kecil di dekat gerobak dan mulai makan. Saat menyantap nasi goreng itu, Bagus tertegun. Rasanya luar biasa enak, seperti nasi goreng terbaik yang pernah ia makan. Tapi di saat bersamaan, ia merasa ada yang aneh. Suara malam terasa semakin sunyi, bahkan jangkrik pun tidak terdengar lagi. Ketika ia melirik ke arah si penjual, tubuhnya mendadak merinding. Ia menyadari bahwa si penjual, yang berdiri di bawah cahaya lampu gerobaknya, tidak memiliki bayangan. Bagus mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Pak, kok nggak ada bayangan ya?" tanyanya sambil berpura-pura santai. Si penjual tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu menatap Raka dengan tajam. Tiba-tiba, lampu gerobak mati seketika. Gang itu menjadi gelap gulita. Bagus panik dan langsung berdiri. Ketika ia menyalakan senter dari ponselnya, gerobak dan si penjual sudah menghilang. Tidak ada jejak keberadaan mereka, seolah-olah tidak pernah ada. Bagus merasa tubuhnya gemetar. Ia segera berlari keluar dari gang itu. Tapi yang aneh, semakin ia berlari, gang itu terasa semakin panjang dan gelap. "Ini nggak mungkin. Tadi jalannya cuma pendek," pikirnya. Ketika ia akhirnya menemukan jalan keluar, ia terkejut karena sudah berada di tempat yang tidak ia kenal. Jalanan terlihat tua, rumah-rumah di sekitarnya terbuat dari kayu dan penuh dengan lumut. Tidak ada satupun orang di sana. Di ujung jalan, ia kembali mencium aroma nasi goreng. Dengan perasaan campur aduk, ia melihat si penjual tadi berdiri di depan gerobaknya. Kali ini, penjual itu tidak memakai masker, dan wajahnya terlihat sangat pucat dengan mata hitam pekat. "Kamu suka nasi gorengku, kan?" tanya si penjual dengan suara dingin. Bagus tidak bisa menjawab. Ia terlalu takut untuk bergerak. Penjual itu melanjutkan, "Mereka yang makan nasi gorengku tidak akan bisa pergi begitu saja. Kamu sudah milikku sekarang." Tiba-tiba, tubuh Bagus terasa berat. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sekitar mereka, muncul sosok-sosok lain yang menyerupai bayangan manusia, tapi wajahnya kosong dan pucat. Bagus menyadari bahwa semua sosok itu adalah orang-orang yang pernah makan nasi goreng gratis dari penjual tersebut. Sebelum semuanya gelap, ia hanya bisa mendengar suara tawa menyeramkan dari si penjual. Esok paginya, gerobak nasi goreng itu terlihat di tempat lain. Seorang pria muda yang kelaparan mendekati